Makasih teman-teman udah klik video ini. Tapi sebelumnya aku kasih tahu buat kalian yang tidak percaya urusan mistis, tabu, dengan sihir, guna-guna santet dan lain-lain, silahkan skip video ini, silahkan keluar dari video ini karena video ini tidak aku peruntukkan buat kalian yang tidak percaya. Jadi aku tidak terima komentar tuh yang misalkan alah nggak mungkin nggak percaya gitu. Aku sudah bilang dari awal ini video bukan buat yang nggak percaya gitu. Nah, video ini aku peruntukkan untuk teman-teman yang sedang kebingungan mencari jawaban atas yang terjadi dalam dirinya gitu. Jadi ini semacam sharing aja gitu lah. Dan tips juga sih karena aku sudah berhasil melaluinya. Teman-teman, aku mau bahas tentang sihir pengunci jodoh lagi ya. Karena di video sebelumnya itu udah pernah aku bahas dan ramai banget. Dan aku menganalisa berarti orang-orang yang sadar bahwa dirinya itu kunci jodohnya tuh lumayan banyak dan bingung gimana cara cara ngobatinnya tuh gimana, tipsnya gimana gitu. Oke, aku akan menceritakan pengalamanku ya buat referensi kalian. Jadi aku itu dikunci orang jodoh di tahun 2018 dan aku bisa menikah di tahun 2020. Nah, gimana caranya? Jadi gini, aku jelaskan dulu. Seperti di video sebelumnya kan aku jelaskan, orang itu bisa ngunci jodoh kita dengan dua cara. Kalau menurut pengalamanku, bisa juga lebih. Mungkin teman-teman yang lain tuh ada ya pengalaman yang selain aku gitu. Cuma yang pengalamanku tuh dua cara. Yang pertama membikin kita mati rasa. Jadi kitanya tuh yang mati rasa. Orang banyak yang suka sama kita, tapi kitanya yang mati rasa gitu. Atau yang kedua membuat kita selisih. Selisih itu ketika kita suka sama orang, orangnya yang gak suka sama kita. Ketika kita menjauh dari orangnya, orangnya ngejar-ngejar gitu. Jadi kayak gak pernah nemu titik temunya gitu. Selalu aja kayak enggak sinkron gitu. Nah, itu. Nah, yang aku alami yang nomor dua. Dan juga teman-teman, dulu itu aku nggak pernah berobat gitu. Kenapa? Aku sadar ada yang salah dalam diriku, tapi nggak pernah mau berobat. Kenapa? Karena kalau kita kena sihir seperti itu menurutku sangat mustahil. Kita sadar nih diri kita bermasalah, tapi kita bisa datang ucuk-ucuk berobat nih ke Habib atau Ustadz sendirian. Itu jarang sih. Kalau sampai ada orang dengan kesadaran penuh di dalam badannya masih banyak santet gitu, terus dia mampu untuk berobat sendiri ke tempat Habib atau Ustadz, itu keren sih, hebat banget. Karena sangat susah, karena jin-jin dalam tubuh orang tersebut itu menghalangi korban untuk sembuh. Jadi sangat berat sekali dia untuk melangkahkan kaki ke tempat orang yang bisa ngobatin. Nah, padahal dia sadar gitu. Nah, kesadaran orang ini bermasalah dalam dirinya itu karena tingkat imannya, bukan iman sih, tingkat ibadahnya lebih tinggi daripada power sihirnya. Jadi gini, di video sebelumnya kan sering aku bilang bahwa sihir itu ada powernya dalam tubuh kita. Misalkan nih sihir yang dikirim orang itu untuk mengunci jodohku 30%, sedangkan saat itu ibadahku cuma 20%. Nah, berarti lebih kuat sihirnya dong. Ketika aku terus meningkatkan ibadahku, doaku, harapanku gitu kan, ini naik terus nih, otomatis sihirnya tadi kicep, nggak berfungsi lagi. Akhirnya kita memiliki kesadaran, oh kayaknya aku harus cari jodoh deh gitu. Itu, oh kayaknya ada yang salah dan diriku, aku harus cari obat deh gitu. Lalu kita akhirnya bilang ke orang terdekat kita, dan orang terdekat kita lah yang menjadi support system untuk membawa kita berobat. Kalau kita sendiri ucuk-ucuk berobat sebagai korban itu susah, kecuali Allah baik banget mendatangkan orang yang menolongin. Misalkan kayak aku dulu kan aku kena sihir, bukan sihir ini sih, bukan, aku pernah kena pelet. Saat aku dalam pernikahan itu aku dipelet laki-laki lain, itu ustadznya yang datang ngasih tahu, dan aku nggak cari. Nah itu bener-bener ibaratnya kebaikan Allah gitu, tapi jarang sih gitu ya, jarang kayak gitu. Jadi kitanya yang harus uh, aware sama diri kita dan minta tolong sama sama orang terdekat kita untuk menjadi support system kita. Nah, terus apa yang kulakukan ketika aku itu kena sihir pengunci jodoh tanpa berobat, aku bisa lepas gitu. Jadi aku ceritakan ya apa yang kulakukan. Jadi dulu itu aku aku sering sekali ke majelis taklim.
ke majelis taklim itu seminggu 4 kali. Kebetulan yang ngisi majelis itu adalah seorang waliullah di kota aku. Beliau sekarang sudah meninggal. Jadi itu benar-benar membuka sekali kuncian sihir-sihir yang ada dalam badanku, karena aku setiap datang ke situ berdoa minta jodoh. Nah, terus yang kedua, aku selalu datang ke makam waliullah dan selalu berdoa minta jodoh di sana. Dan juga perbanyak zikir, sholawat, nah itu. Sampai aku ditunjukkan tuh mimpi. Aku jadi ketemu sama suamiku dulu itu lewat mimpi, dikasih tahu namanya ini gitu. Aku cari, ada gitu. Jadi aku ajak kenalan, nggak lama nikah. Dan ternyata memang benar orang ini yang bisa menemani aku melalui ujian ini gitu kan. Karena aku banyak banget disantet orang gitu. Jadi bener-bener dapat petunjuk di situ. Jadi buat teman-teman yang aduh, aku mulai dari mana ya gitu, misalkan aku dikunci jodoh, aku nggak punya support system nih, ya mulailah dengan ke majelis taklim. Karena aku ketika disantet yang lebih parah daripada pengunci jodoh, jadi aku tuh banyak lagi tuh dapat sihir-sihir yang lain. Aku tuh dari tahun 2020 nggak pernah lagi ke majelis taklim. Baru aja minggu kemarin aku ke majelis taklim karena disuruh teman aku. Karena nggak bisa, kayak berat banget. Nah, ternyata di majelis taklim itu bener-bener membuka membuka sihir-sihir yang ada dalam badan kita. Majelis taklim deh kalian. Kalau perlu full kalian seminggu gitu kalau bisa, kalau nggak sibuk kan. Bener-bener bagus majelis taklim itu karena kan banyak malaikat yang turun, malaikat rahmat yang turun situ kalian berdoa. Hmm, itu sih. Jadi bisa nikah gitu. Tapi tergantung kunciannya juga ya. Tapi kalau aku ini kunciannya Dayak cuy. Dukun Dayak. Dukun Dayak. Yang sampai hari ini masih dipikirin caranya supaya lepasnya karena masih ada buhul-buhulnya dalam badan aku. Aku berobat sudah hampir berobat full full itu udah hampir 1 tahun. Banyak banget jenisnya sihir-sihir yang dikirimkan orang ini sama aku buat ngunci-ngunci aku supaya nggak punya anak, supaya apa gitu. Cuma kalau pengunci jodoh dia lepas dah ini. Aku bisa nikah walaupun nggak bisa punya anak gitu. Hmm, pakai dukun Dayak aja bisa lepas, apalagi misalkan kalian dikunci orang pakai dukun-dukun yang biasa gitu, dukun-dukun yang ngecek-ecek itu kan pasti bisa lepas lah gitu. Jadi apa tadi kesimpulannya? Kesimpulannya itu ibadah, ibadah tuh yang paling penting. Terus minta support system dari sekitar untuk minta bawa ke tempat orang yang bisa ngobatin gitu. Cuma itu sih, gak ada yang lain, gak ada yang bisa nolong diri kalian kecuali diri kalian sendiri. Jangan berharap ke orang lain gitu, diri kalian yang bisa nolong diri kalian sendiri. Itu sih. Thank you.